Good night everybody, it's me Paul Lekanara and welcome back to After Work Atelier. Oke, pada kesempatan malam ini gua akan membahas yang namanya Personal Financial Management. Nah, jadi apa sih Personal Financial Management? Personal Financial Management itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri untuk mengatur segala keuangan kita. Simpelnya sih seperti itu, seperti pemasukan kita, pengeluaran kita, lalu investment kita seperti apa, terus manajemen risk akan keuangan kita seperti apa untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita juga gitu. Kenapa personal financial management ini penting? Karena kita nggak tahu nih kalau misalkan amit-amit gitu ya, dari sudut pandang manajemen risk, kalau misalkan kita ada sesuatu yang terjadi terhadap kita dan kita membutuhkan dana yang darurat, nah kita udah ada nih, kita udah planning manajemen risk kita. Dan untuk kedepannya juga kalau kita ingin bertujuan, kita ingin memperkaya diri kita gitu kan, apa sih yang harus kita lakukan, investnya tuh harus seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah gimana caranya biar pengeluaran kita itu memang berada di level kita gitu, tidak terlalu lebih atau tidak kurang juga gitu. Gimana caranya kita mengatur personal financial management kita. Nah, tips yang pertama, buat cash flow. Nah gitu. Nah, jadi apa sih cash flow itu? Cash flow itu adalah simpelnya adalah kita mendata atau men-track semua pendapatan kita atau income, lalu kita men-track juga semua pengeluaran kita atau liabilities gitu. Jadi ada income, ada liabilities. Pertama kita track dulu nih income kita apa aja gitu dalam sebulan. Misal, kita seorang pekerja korporat misal gitu. Habis gitu kita punya sampingan juga misal seperti freelance gambar misal gitu kan. Nah jadi kita tulis tuh income kita ada dua, dari salary corporate kita sama dari pendapatan gambar kita gitu kan. Nah habis gitu dari income itu kita kurangi dengan pengeluaran kita. Nah apa aja sih pengeluaran kita? Misal kita pengeluaran untuk kita makan, untuk kita ongkos ke kantor, atau untuk biaya listrik, biaya wifi, semuanya pengeluaran kita, termasuk kalau kita punya cicilan. Misal seperti ada cicilan motor gitu kan, atau ada cicilan yang bersifat kita mencicil sesuatu yang bukan aset ya. Maksudnya di sini aset adalah sesuatu yang barang yang kita cicil tapi depreciate in value. Maksudnya di harga marketnya itu terus menurun. Misal seperti HP, motor, mobil gitu kan. Tapi kalau rumah kita bisa anggap itu cicilan aset lah gitu. Nah, misal kita udah tahu nih income kita apa aja, habis gitu liabilities kita apa aja, kita catat tuh. Pertama kita bikin dulu planning dari cash flow kita. Jadi kita punya planning income sekian. Misal income 100, misal simpel lagi nih, income misal 10 juta. Habis gitu liabilities kita misal let's say dalam sebulan 4 juta di total gitu kan. Nah kita bikin dulu planningnya. Nah begitu kita sudah bikin planning, kita lakukan si cash flow itu, kita lakukan pencatatan setiap bulannya. Nah apakah planning kita itu tadi dengan membudget liabilities kita, apakah cash flow kita itu terrealisasi? Bisa nggak sih dengan income kita 10 juta, liabilities kita 4 juta tuh realistis nggak sih ketika kita jalankan? Nah kalau misalkan ternyata dirasa kurang realistis, berarti kita adjust lagi tuh budget liabilities kita sampai akhirnya cash flow kita tuh berjalan dengan benar gitu. Maksudnya hampir konsisten lah gitu. Misal kita udah dapat nih ternyata liabilities kita total 5 juta. Nah dari income yang 10 juta dikurangi liabilities 5 juta tadi. Nah selisih dari income dan liabilities kita itu adalah gap income kita. Nah gap income ini penting nih. Jadi kalau tadi kan misal 10 juta income, habis itu 5 juta liabilities, 10 kurang 5 sama dengan 5 juta. Nah 5 juta sisanya ini adalah angka penting nantinya untuk financial management kita. Nextnya adalah kalau misalkan kita sudah berhasil membuat dan menjalankan cash flow kita dari gap income tadi,
kita manage lah gap income kita tersebut gitu. Nah, manage itu gimana sih? Kita manage menjadi 2 tipe. Yang pertama itu kita buat yang namanya emergency fund. Habis itu yang kedua itu kita invest gap income kita. Emergency fund kita itu adalah 3 bulan liabilities kita. Misal tadi liabilities kita 5 juta. Nah, kalau bisa kita punya emergency fund ini 15 juta gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, in case kita ada sesuatu hal buruk terjadi ke kita yang membuat kita harus membayar sesuatu, kita bisa menggunakan emergency fund kita tadi. Nah, tapi ini bebas teman-teman. Misal kita mau emergency fundnya 1 bulan atau 3 bulan, itu teman-teman sendiri yang tahu harus berapa, karena setiap orang itu mempunyai risk appetite-nya masing-masing lah untuk emergency fund. Misalkan kita udah berkeluarga nih, nah itu berarti emergency fund-nya harus lebih banyak. Tapi kalau kita masih single, nah dan misal kita masih punya keluarga gitu kan, itu emergency fund-nya 1 bulan juga masih cukup gitu, karena misal kita nggak punya income, kita bisa nih makan di rumah orang tua misal gitu. Si emergency fund-nya tadi kita nggak mesti taruh itu ada di kartu debit kita juga. Nah, kita bisa taruh di instrumen keuangan manapun selama instrumen tersebut itu cair. Let's say saham yang sahamnya itu liquid. Nah, kita bisa taruh di saham liquid, atau kita juga bisa saham liquid yang secara market value tidak bergeraknya tidak drastis. Nah, misal seperti saham-saham blue chip, nah itu kan liquid tuh, kita jual kita bisa langsung dapat uangnya, dan itu pergerakannya juga tidak drastis gitu. Atau kita bisa juga taruh di instrumen keuangan seperti deposito juga lumayan liquid. Nah, setelah kita membuat emergency fund tadi, alangkah baiknya sisanya itu kita investasikan nih teman-teman. Dalam berinvestasi ini, hal yang paling penting adalah kita menentukan risk appetite kita dulu. Nah, apa sih risk appetite itu? Appetite kita untuk mengambil risiko akan kehilangan investasi kita. Nah gitu. Risk appetite itu kita biasanya ada 3 teman-teman. Kita mau low risk, medium risk, atau high risk gitu. Nah, apa sih bedanya low risk, medium dan high risk? Simpelnya gini, kalau misalkan kita ingin low risk, investasi kita ini kemungkinan uang kita hilang itu kecil, tapi return yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan juga kecil. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau kita high risk, kalau kita high risk itu keuntungan yang kita dapatkan itu kemungkinan besar, tapi kemungkinan uang kita hilang juga besar. Nah, itu pertama kita tentuin dulu nih risk appetite kita itu ada di mana. Let's say risk appetite kita ada di medium gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah diversifikasi aset. Nah, diversifikasi itu adalah persebaran aset kita berdasarkan risiko-risikonya gitu. Jadi ada aset yang misal kita memilih untuk profil risiko medium. Nah, berarti persabaran aset kita itu bisa aja 50% aset adalah aset-aset low risk, 40% aset medium, dan 10%-nya misal aset high risk. Nah gitu. Jadi kita tentukan persentase risiko aset kita di diversifikasi aset kita. Jadi jangan pernah kita membeli satu aset doang gitu. Kita harus beli beberapa aset. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita membeli satu aset saja, ketika aset itu harganya jatuh, uang kita hilang gitu. Nah, apa saja sih aset-aset low risk? Nah, aset low risk itu contohnya seperti deposito atau misalkan fixed rate dan lainnya. Nah, aset-aset medium risk itu seperti apa sih? Seperti saham yang sahamnya itu secara harga itu tidak volatile, sahamnya itu harganya lumayan stabil. Nah, untuk aset-aset high risk itu seperti apa? Misal saham-saham yang volatile atau misalkan kripto. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau kita rangkum dari personal financial management itu intinya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu kita bikin cash flow, lalu kita membuat emergency fund, lalu kita berinvestasi.
Oke, segitu saja. Segitu dulu dari konten malam ini. See you next time. Asik.